Maaf bos, misi kalimu tidak berjalan sesuai rencana. Target kita kabur. Oh, kabur. Berarti target kita yang sekarang punya kaki yang lebih cepat berjalannya daripada otak gue ya. Kalian mikir gak? Kalian kan juga punya kaki ya. Dipakai dong. Masa cuma buat dipajanin aja. Udah gitu bos. Kami juga udah mengejar targetnya secepat mungkin. Tapi situasinya... Lucu ya. Tiap kali gagal, katanya selalu situasi yang salah. Masakan kami bos. Gue janji di misi selanjutnya gue bakal arahin tim gue lebih baik. Gue mah marah. Soalnya capek serius. Buang-buang tenaga aja. Buat apa juga gue marahin gue semua. Kayak pada masih bocah aja. Ngomong-ngomong soal bocah, dulu gue punya satu taman kanan yang gue sayang banget. Layaknya seperti adik gue sendiri. Umurnya paling muda, badannya juga paling kecil. Kalian semua masih ingat kan sama dia? Iya, Reza bos. Iya, Reza. Dia nggak banyak omong, tapi tiap gue suruh sesuatu, kerjaan yang dia lakukan hampir selalu tuntas, bersih, rapi, nggak pernah tuh pakai ada alasan. Yang paling mengesankannya, dia itu kerja sendiri. Padahal udah gue siapin loh tim buat dia, tapi tetep aja dia tolak. Jujur, gue masih pengen banget jadi geng ini. Tapi sayangnya, dulu salah satu anak buah gue malah ngejebak dia. Dan sekarang, gue masih belum tahu dia di mana. Kayaknya emang harus gue sendiri yang turun ke lapangan buat cari dia. Bos, kalau boleh tahu, anak buah yang menjebak si Reza itu yang mana ya orangnya di geng ini? Si tolol barusan buat bisa sih. Dia udah lagi sini lagi sih. Tapi terakhir kali gue inget, semua jari dia gue patahin sih. Oh wait. Itu dia. Gimana kalau hukuman kalian itu aja? Wah, thanks banget ya men. Udah ngasih idenya. Anaknya siapa sih? Pololnya tuh poro banget. Mati sih ini kita kata gua. Tapi gue mau yang sedikit berbeda kali ini. Gimana kalau jari kaki kalian juga ikut terlibat? Apa-apaan sih mau ngadep gua? Malah didong kecil lagi. Tenang. Gue mau ngobrol santai aja kok sama lu. Apa sih anjing? Gak harus digang kecil juga, tolol. Lu bakal berterima kasih kok sama gue saat lu tahu alasan gue bawa lu kesini. Mau lu apa sih? Gue ada satu video nih, Res. Kira-kira lu tahu nggak ini siapa yang ada di video? Wow, brutal banget ya lu nunjuk dia. Udah gue backup videonya. Jadi walaupun lu pencet tombol hapus, gue bakal masih punya videonya. Gue belum lapor ke polisi atau ke siapapun. Baik kan gue? Tuh, mukanya pucet banget sih. Emang bangsat ya lu. Hey, panik banget kayaknya nih. Perasaan tadi masih bisa songong sama gua. Ya udah sekarang mau lu apa? Ternyata lu gak setolol yang gua pikirkan ya. Bisa mengerti keadaan dengan cepat. Udah bilang aja mau lu apa? Oke. Kayaknya udah bersabaran banget nih mau nebutin kemauan gua. Reza, gua yakin lu suka sama Linda. Dan sebagai abang pada dasarnya, pasti gak mau
adik perempuannya dideketin cowok gak jelas. Dan lu bisa nilai diri lu sendiri lah. Kok lu jadi ngatur kehidupan dia sih? Dia kan punya hak buat deket sama siapapun. Apalagi ini Kak Linda. Gue yakin Kak Linda bukan tipe orang yang milih-milih buat kenalan sama siapapun. Karena dia aja masih mau ngobrol sama cowok kayak gue. Itu betul. Linda itu anaknya baik. Terlalu baik malahan. Jujur kadang gue gak tahu kenapa gue bisa satu darah sama dia. Padahal kepribadian gue sama dia beda banget. Iya, pernah berpikir gak? Mungkin aja selama ini lu bukan anak kandungnya Pak Alfred. Jaga omongan lu ya anjing. Jelas-jelas muka gue itu kayak bapak gua. Tapi intinya, kalau lu suka sama dia dan emang sayang, harusnya lu sadar diri tolol. Latar belakang lu aja udah gak benar. Egois tau gak lu? Masa lu gak mikirin dampaknya nanti ke dia? Linda itu anaknya baik-baik, cantik, dari keluarga terpandang pula. Dan lu, ya lu pikir aja lah sendiri ya. Jadi lu mikir lah jing. Masa cewek kayak dia bisa-bisanya deket sama cowok kayak lo? Ya bakal buruan nanti cedera dia. Apalagi gue gak mau kalau dia sampai terpengaruh buruk dari lu. Merti kan sekarang? Merti dong mau gue apa sekarang? Iya, gue bakal jauhin Kak Linda. Iya, jadi gak usah lu interaksi lagi sama dia. Udah kan? Udah, gue mau keluar. Gue belum bilang udah ya anjing. Apalagi sih? Gue kan gak bilang kemauan gue cuma satu. Ya apalagi? Mulai sekarang, lu bakal jadi budak gue. Mau gak mau? Najis. Oh gak mau? Ya gak apa-apa sih. Cuman gue prihatin aja sama Om Roy. Murid yang udah kayak anaknya sendiri itu bakal dipanggil lagi ke kantor polisi. Dan ibaratnya, lu juga bikin Om Roy repot untuk yang kesekian kalinya gak sih? Emang lu tuh jahat banget, Far. Gua jahat. Yang jahat di sini tuh lo. Apa iya lo perlu ngehajar dia sebrutal itu? Ya iya sih, lu mencoba untuk nolongin teman lu yang diculik itu. Tapi ngehajar mereka balik untuk melindungi diri itu sewajarnya aja, Res. Gak perlu sebrutal kayak yang lu lakuin di video, kan? Walau ya, emang pada dasarnya gue juga pengen jahat ke lu sih, Nyet. Harusnya lu bersyukur. Gue bukan ngancem lu pakai duit. Gue kan gak ngambil apapun dari lu, Nyet. Lagi pula, kayak lu ada aja duitnya. Anjing lo. Ya udah sini, mana HP lu? Buat apa lagi sih, Jir? Ya buat nambahin nomor gua lah, tolol. Gimana caranya nanti lu tahu kapan buat samperin gua pas gua nyuruh lu? Oh gak banget gua yang nyamperin lo. Udah kan? Sini baikin HP gue. Udah tuh, HP jelek juga. Dah, yuk keluar. Sumpah gua berduaan sama lu. Oh iya, tunggu aja ya perintah dari gua. Karena besok, gua bakal masuk sekolah lagi. Dah. Apalagi sih nih anjing? Gue aja belum di sekolah, bijir. Yakin nih gue. Pasti udah mau nyuruh-nyuruh gue aja nih. Bangsat banget emang, sumpah. Kenapa lu? Anterin gua ke sekolah sekarang cepetan. Hah? Anterin? Wih, kenapa jadi gue yang anterin lu, bijir? Bangsat. Lu kan anak orang kaya tuh. Tiap hari lu gak bisa bayar orang lain buat nganterin gue, bijir. Gak, gua lagi males ngeluarin duit. Ngatain juga gua bayar orang kalau sekarang ada lu. Tai banget sih lu. Buat enak lah. Kalau gue ketemu Kak Linda nanti.
Dih, pede banget anjir. Orang dia aja udah berangkat duluan. Udah, banget sih lu tai. Makanya lain kali kalau mau matain taman horor mikir dulu tolol. Jadinya gue lagi gak bisa naik motor kan. Binda juga biasanya bareng gue tahu berangkatnya. Tapi gara-gara lo malah jadi ribet. Ya sabar Bang Besok. Ini aja gue baru mati bikin. Ah, emang tainya orang ya lo. Kenapa tuh orang masih belum keluar sih? Masa iya harus gue samperin ke pintunya? Kayak, Alvaro main yuk. Ya kan kayak bocah anjir. Ya udahlah, gue ketok dulu pintunya. Daripada sama-sama terlambat. Lah, ini siapa anjir? Tapi bentar dah. Mukanya kenapa mirip Alvaro gitu dah? Adanya kali ya? Buset dah. Punya berapa anak sih Pak Alfred? Nah, adek, kakak minta tolong panggil. Nggak ada, Bang. Gak ada. Ya, gue nggak ada duit buat kasih lo. Kok dia pakai bahasa gue sama lu begitu sih? Lah, kok ngasih duit sih? Ya, soalnya lu kayak muka butuh duit gitu, Bang. Siang anjing. Deh, ngomongnya kasar. Yuk, biarin. Jangan kira karena lu bocah-bocah takut sama lu ya. Soalnya lu cowok. Oh, jadi lu baiknya sama cewek aja, Bang. Udah, gua males basa-basi. Soalnya panggilin abang bro. Ini udah mau terlambat ke sekolah ya. Siapa? Panggilin abang lu. Yang mana? Lu sekali lagi kayak gitu gue smackdown bro ya. Ih, takut banget. Najis, selimut banget anjir. Ya nih bocah bukannya takut malah makin ngeselin anjir. Berisik banget sih lo. Awas ya lu sekali lagi marah-marahin hati gua. Iya elah. Udah cepetan tai. Ini udah mau terlambat. Bentar es. Tiba-tiba hati gua berkata, kayaknya barang gua ada yang ketinggalan deh. Nah tapi gua nggak tahu apa. Kalau hati gue sih berkata lu minta ditabok, Far. Dari tadi gue belum nyampe sini, lu ngapain aja bangsat? Bukannya siap-siap dulu, kek. Udah, cepet dong naik motor bus sekarang. Boy, awas itu ada paku di depan. Iya, gue lihat elah. Pelanin motornya, Bih. Itu depan becek jalanannya. Nanti jatuh kita kepreset. Bisa nyetir gak sih lo? Bawa motor kok pelan banget sih? Lah, ini apa nih maksudnya berhenti? Lu dari tadi ngebacot mulu. Mending lu aja yang nyetir sekalian dah tuh. Lah, kok lu jadi nyeruk buah? Berani lo sekarang sama buah, ha? Nih, kuping gua nih, panas banget dari tadi benerin bacot tahu kagak berhenti-berhenti. Jadi mending lu aja deh tuh yang bawa motornya. Kan lu lebih tahu tuh cara nyetir motor daripada gue. Jadi tadi ngoreksi gue mulu, heran. Lah, dikasih tahu malah ngamuk. Gua masih tahu lu ya cara yang bener, tolol. Apa lu bilang? Cara yang bener? Gak ada. Gak ada ya. Gak ada yang benar darimu. Susat nu yang ada. Gue juga gak tolol ya, Par. Gue bukannya baru seminggu atau sebulan naik motor. Gue udah bertahun-tahun naik motor. Jangan remehin gue lu. Mentang-mentang 2 tahun lebih tua dari gue. Baperan banget sih. Emang bocah-bocah zaman sekarang tuh kalau dikasih tahu diri pada sensi apa gimana sih? Siapa yang dadakan sensi kalau sama lo? Kerjanya bikin orang kesel terus. Lu tuh ya, kalau bukan antara bikin gue kesel, ya bikin gue emosi. Sama aja itu bejir. Udah, lama banget sih lu. Udah mau terlambat kita. Cepetan nyetir lagi. Bagian heran, dari tadi ngebacot terus. Diem aja apa susahnya sih? Asal lo tahu ya, kalau gue emang jahat, dan kalau gue mau, gue bisa sekarang ngatain semua anggota badan lu di sini. Ini jalan sepi,
Jadi nggak ada tuh yang bisa nolongin gue. Mampus dah lu. Oh iya deh, si paling jago berantem. Gue terasa terintimidasi banget nih. Gue ngomong gitu bukan karena gue bisa berantem, jir. Maksud gue tuh karena gue masih punya hati. Ya udah iya, bisik banget sih lo. Udah cepetan nyetir lagi bejir. Tinggal beberapa menit lagi masuk kelas ya lah. Nyetir motor becus banget sih. Jadinya hampir terlambat kan kita berdua. Pelanin suara lu, tolol. Ibu lihat ada Rajut yang di depan. Aduh, mampus dah. Itu pasti mau meriksa dari singa mengikat pinggang itu. Meriksa. Aduh, gue luka bawah. Gara-gara lu sih. Tadi pagi tiba-tiba banget nyuruh gue jemput tuh. Bacot banget, biang dunat Pingin lu nyari apaan sih? Ya dah singa mengikat pinggang gua. Ternyata itu yang gue lupain pagi ini. Lu sih tadi pagi gak sabaran banget, pengen cepet-cepet. Bener kan feeling gue yang ketinggalan. Ya udah sih lah, sama-sama nggak bawa. Anjir, Pak itu mau kesini. Udah pergi Breham. Ya kagak tahu. Aduh, yang bener aja, Res. Cepet matiin teleponnya, goblok. Gak bisa, harus gue jawab, soalnya yang Master Roy. Gue ngapain bapak lu nelfon pagi-pagi pikir. Mana gue tahu, terserah dia lah. Itu, diem dulu ya. Gue mau jawab teleponnya nih. Lama banget. Aduh, sakit goblok. Balikin hati gue, anjing. Pak Jadiang, Pak, ayo ke kelas saya sekarang, Pak. Kan sekarang jam pelajaran Bapak di kelas saya. Gitu ya? Iya udah, sebentar dulu. Ini saya lagi masih mau meriksa buat razia. Udahlah, Pak. Saya yakin kok udah nggak ada lagi ada murid di parkiran. Udah jam masuk kelas gini. Iya sih. Yaudah deh, ayo ke kelas kamu. Untung ada kamu yang ngingetin saya. Kayaknya kalau kamu gak samperin saya, yang ada kelas kamu bakal jampos. Ya kan saya salah satu murid sekolah ini yang paling rajin dan ingin mengejar ilmu sebanyak-banyaknya, Pak. Bisa aja kamu. Dan nih, saya kasih kamu duit jajan. Soalnya murid laki-laki yang paling bener di sini tuh cuma kamu. Waduh, makasih, Pak. Cuman, gak usah lah, Pak. Udah gak apa-apa, ambil. Ini bentuk apresiasi saya buat kamu aja. Sama oh iya, tolong beliin saya teh anget ikan tim dulu ya. Buat nanti saya sambil ngajar di kelas. Nanti habis beli tehnya kamu langsung kelas ya. Dan ini duitnya. Sana tolong beliin teh buat saya dulu. Saya ke kelas kamu duluan ya. Baik. Makasih sekali lagi, Pak. Pak Jejang udah pergi. Lu berdua udah bisa berdiri dah tuh. Han, serius makasih banget udah nolongin. Iya ya. Gue baru inget. Mereka dulu pernah temenan ya, kata Zaki. Tapi dari tatapan mereka berdua kayaknya udah gak temenan sih. Jangan mikir gua ngelakuin tadi buat lu juga. Gue cuman mau nolongin Reza aja dari awal. Kayak gue peduli aja. Gue denger dari gengnya Alvaro kalau sekarang lo jadi budaknya dia. Lu serius, Res? Iya Han. Intinya tuh dia punya video tentang gue yang berpotensial bisa bikin gue dipanggil lagi ke polisi di dalam HP-nya. Jadi lu ngerti kan situasi gue gimana sekarang? Ya udah gini. Lu sabar dulu ya buat sekarang. Gue bakal coba sebisa mungkin buat bantuin lu soal ini. Apapun videonya itu, gue percaya lu pasti ada alasan yang jelas sampai lu mengakuin itu. Gak usah. Udah ini masalah gue sendiri. Udah, mending lu sekarang ke kelas. Sama oh ya, jangan lupa pas istirahat pertama, lu ke lapangan dakwah. Soalnya semua murid disuruh ngumpul buat mecahin alasan kemarin sekolah kita sampai ada masalah sama anak-anak STEM itu. Oke.
Makasih Yohan. Sekali lagi. Enggak berdering. Mi bocah pasti lagi belajar serius ini. Udah deh, jangan gua ganggu. Lagi pula, baterai HP gue juga udah dikit. Ya udahlah, nanti gua pilih sendiri aja buat dia. Tadi Master Roy nelpon apa ya? Gue coba telepon balik, malah HP-nya nggak berdering. Duh, semoga bukan karena marah nggak gue angkat aja pagi sih. Woi, ada apa Braman? Pahlawan kelas 1 kita mukanya murung gini sih? Gue denger-denger hari ini, kalau sekarang lu jadi budaknya Alvaro ya. Kocak banget anjir. Padahal dia pernah ngalahin tuh orang. Kenapa malah jadi begini sekarang? Nggak tahu dah. Tapi gue rasa, si Alvaro nemu cara buat bikin bocah jadi jinak sama dia. Matanya pemain kemarin jangan sosok jual mahal pas dia gabung ke geng kita. Matanya pemain kemarin jangan sosok jual mahal pas dia gabung ke geng kita. Kenapa? Oh marah? Kata gue mending lu hati-hati sih. Kalau nanti kelewatan, mah dipanggil lagi set capsek loh. Lu berdua udah pernah lihat video gue yang motong pohon pakai tangan kan? Oh, mau sombong nih sekarang ceritanya. Udah kaget sih gue. Biasanya yang bocah pas satu emang suka so jagoan. Berarti lu berdua sadar kan? Kalau gue jahat, gue bisa aja lakuin itu ke kalian. Sakit nih bocah. Maksud lu apa ngomong kayak gitu, ha? Kalian berdua yang udah lebih tua dari gue harusnya lebih bisa mengerti apa yang barusan gue katakan sih. Gak perlu kan gue jelasin lebih detail. Lu kira gue bakal takut sama lu, ha? Jujur gue gak ada niatan untuk balik jadi orang jahat kayak jadi gue yang dulu. Tapi lu berdua kayaknya pengen banget ngeliat sisi gue yang itu ya. Udah. Kita berdua paham. Lepasin adik gue sekarang. Jadi kalian berdua saudara selama ini. Pantes. Emang sama-sama ngeselin. Kampret, lu jebol! Sakit banget tadi gue digibelin sama dia, Elvin. Jangan salah paham ya, Jing. Boy cuma gak mau dimarahin bokap kalau lu sampai kenapa-napa. Lu tahu sendiri kan, apa-apa tuh yang dimarahin pasti nanti ke gua akhir-akhirnya. Lu tuh udah beban buat gua, jadi jangan bikin situasi gua lebih buruk. Cih, bangsat lu berdua. Boy emang benci sama dia. Tapi menurut gua lu keterlaluan ngomong begitu sama adik lu sendiri sih. Gua punya cara gua sendiri buat peduli ke dia sebagai abangnya. Gua semua rasa peduli harus lewat tata-tata manis. Kenapa ya? Semua orang di sini tuh pada musuhan gitu. Soalnya menurut gua musuhannya tuh parah banget. Kalau lama-lama begini terus, kata gue ini sekolah bakal berantakan sih. Dan kayaknya gue harus melakukan sesuatu di sekolah ini. Sebuah perubahan. Bisa nggak ya? Gue bikin semua murid di sini jadi temenan semua. Duh, kayaknya gue bakal duduk sendirian dah ini. Temen-temen kelas gue masih belum sembuh gara-gara yang digebukin kemarin itu. Jadinya mereka nggak bisa masuk hari ini. Tapi kira-kira tempat duduk yang enak di mana ya? Woi Nyet, sini. Gue udah siapin tempat duduk buat lu. Han, lu tuh ya emang baik banget orangnya. Thanks ya men. Tadinya gue kira gue bakal sendirian duduknya. Ini udah mulai. Belum. Harus nunggu semua ketua geng datang dulu. Semua ketua geng. Emang siapa yang belum datang? Abang-abangan lu. Kebiasaan kalau datang telat mulu. Oh, nggak kaget sih.
Mumpung belum mulai, sini Res. Gua kasih tahu lu sesuatu. Apa tuh? Lu mau tahu informasi lebih dalam nggak tentang geng-geng yang ada di sini? Gua kan berencana ingin buat perubahan di sekolah ini dengan cara buat semua orang gak musuhan dengan satu sama lain lagi. Jadi harusnya gua perlu tahu informasi yang kayak beginian kan ya? Iya, gua mau Han. Untuk geng yang pertama, gua kenalin ke lu. Bentar ya men. Iya, santai aja. Siapa yang nelpon, Res? Waduh, bapak gua. Gua angkat dulu ya. Oh, ya udah sana buru. Iya. Sebentar ya men. Aman, bro. Halo Master. Maaf banget. Tadi pagi Reza nggak sempet angkat telepon Master lo ya. Soalnya... Udah, soal itu nggak apa-apa. Makasih Master. Jadi ada apa ya Master lo yang nelfon Reza? Iya gini, tadi pagi tuh gue nelpon lu buat nanya stok pakaian lu di kos udah berkurang banget belum? Oh, kalau soal pakaian belum sih Master. Cuman nggak apa-apa kok. Reza kan bisa pakai itu lagi aja. Kan pasti Reza cuci lagi semua pakaiannya pas udah kotor. Jadi aman aja sih kalau soal pakaian Reza, Mas Roy. Iya, tapi pas gue pikir-pikir lagi, nggak tega gue ngebiarin gue pakai pakaian yang itu-itu aja terus sampai ke depannya. Makanya gue nelpon tadi pagi sekalian mau nanya, lu mau pakaian baru model macam apa? Tapi karena tadi pagi lu nggak angkat telepon gue, Oh iya, mending gue cepet-cepet balik deh. Kali aja acaranya udah dimulai gitu. Apaan dah tuh rame-rame? Lah, itu kan suaranya Kalinda. Cepet panggilin Alvaro sekarang juga. Hey, sabar dulu dong. Ada apa sih tumben marah-marah Jimmy? Biasanya Linda kan cewek kalem-kalem gitu. Udah yuk santai dulu, nanti cantiknya hilang loh. Kalian kira aku nggak tahu soal Alvaro jadi Reza budaknya? Aku udah denger beritanya ya. Jangan kalian pikir aku bakal diem soal ini. Oh, mau ngomongin soal itu. Emangnya kenapa kalau itu bener? Kan Linda bukan siapa-siapanya Reza juga. Oh, atau kamu pacarnya? Anjir, jadi sekarang kalian berdua jadian. Astaga Linda. Kalau nyari cowok tuh minimal seenggaknya kagak pendek lah, Tim. Emangnya apa yang bagus sih dari si cebol itu? Atau emang tipe kamu yang bad boy gitu ya? Bad boy di sekolah ini mah banyak, Lin. Gak harus sama si yang cebol itu juga kali. Udah ngapain aja tuh kalian berdua? Jangan ngomong sembarangan kalian. Emangnya tahu apa kalian soal Reza? Lin, tuh bocah dari awal aja udah gak bener latar belakangnya. Ngapain lu masih bela dia sih? Aku tahu latar belakang dia. Tapi itu nggak bikin alasan aku diri jalan sama dia kayak kalian ke dia. Semua orang pasti pernah buat salah. Tapi belum tentu semua orang mau berubah dari kesalahan mereka. Dan Reza bukan orang yang seperti itu. Dia sadar dia pernah salah. Tapi aku bisa lihat kalau dia mau berubah. Dan kalian semua bikin dia susah untuk berubah dari semua tekanan yang kalian kasih ke dia. Emangnya kalian nggak kasihan sama dia? Sedikit pun gitu. Tapi walaupun aku yang minta kalian buat berhenti gangguin Reza, pasti kalian udah bakal mau. Maka dari itu, aku mau ngomong sama Alvaro. Gini ya Linda, Bang Faro itu lagi ada urusan. Jadi nanti aja ngomongnya. Udah bah, mending cabut aja kita. Nanti malah dinasehatin lagi sama Linda soal si cebol itu. Emang apa sih kalian cuma diem aja Reza dikituin? Emangnya dari kalian beda satu pun yang ngerasa kasihan gitu? Berisik banget sih jadi cewek. Tolol! Itu kan adanya Alvaro goblok! Dia sadar itu gak sih? Lagian cerewet banget anjir. Kesel bola lama-lama. Iya tapi nggak sampai lu tampar juga, Oon.
apa-apa sama Alvaro aja. Gak pernah tuh nampar aku. Aduh, mati dah Citar. Ayo gara-gara lu sih goblok. Tahu nih, Ed dah tolol banget anjir lu mah. Bacot banget sih lu pada. Ya udah, Linda. Sekarang berhenti dulu yuk nangisnya. Malu nih dilihatin orang-orang. Mati lu sama gua, bangsa. Iya Reski ya, gue minta maaf. Iya, gue akuin buat salah. Please maafin gue Linda. Gue mohon lu buat dia berhenti punyokin gue. Bangsat, gak usah so minta maaf, bro. Cuma dari gua berhenti, kampret. Reza, yuk udahan ya. Please, aku mohon kamu berhenti. Bisa-bisa kalau Ferry digituin terus, dia bakal meninggal, Res. Aku nggak mau kamu dapat masalah. Sekaligus kalau nanti dia sampai kenapa-kenapa. Aku kasihan juga sama Ferry. Mbak tega aku, Res. Lu dengar itu? Gua nanya tolol. Apa perlu gua hajar lagi biar lu jawab? Iya dengar gue. Walaupun lu udah nabok Kalinda, tapi dia masih mau sebaik itu sama lu. Harusnya lu malu, kampret. Sebangsat-bangsatnya gua, gak pernah gua akan main kasar sama perempuan. Maaf Kalinda, tapi ini pelajaran penting buat kita semua. Lu semua para lelaki yang ada di sini, dengerin gua. Satu hal yang kalian perlu tahu, gua ngelakuin ini bukan karena alasan gua suka dengan Kalinda, tapi gua akuin bahwa gua memang suka dengan Kalinda secara romantis. Tapi alasan utama gua ngelakuin ini adalah karena satu hal penting. Gua ngelakuin ini bukan karena dia adiknya Alvaro, bukan karena dia anak kepala sekolah, bukan karena reputasi dia yang penting di sekolah ini, tapi karena dia adalah seorang perempuan. Dari kecil, gue selalu diajarin untuk tidak pernah main kasar dengan perempuan. Dan seharusnya kalian semua juga tahu bahwa kita sebagai laki-laki harusnya melindungi mereka, bukan untuk melukai. Pidato yang bagus, men. Gua setuju. Sama, gua juga setuju. Emang selalu keren nih pahlawan kelas 1 kita. Reza, Iya, astaga. Maaf kak, aku kebawa suasana. Kita obatin dulu ya pipi kakak. tunggu. Pipi aku udah gak apa-apa, Res. Tapi aku mau ngomong sesuatu. Iya pak, aku dengerin. Aku sebenarnya juga suka sama kamu. Secara romantis. Aku udah suka sama kamu semenjak kamu anterin aku pulang ke rumah aku di hari itu. Aku suka kedua tatapan mata kamu yang tajam itu. Aku suka dua tindik yang ada di alis kirimu itu. Seakan-akan kamu mau ngasih tahu bahwa diri kamu itu adalah pria yang maskulin. Aku suka gaya kamu yang terlihat tangguh itu. Aku suka cara kamu bawa motor kamu dengan pelan saat kamu antar aku pulang. Dan aku suka kamu apa adanya, Reza. Kiu, so sweet banget sih berdua. Lah, kirain kalian udah jadian. Ayo jadian. Sekarang gue pikir-pikir lagi, kalau gue tetap patuh sama Alvaro, akan sampai kapan gue jadi budaknya? Lalu dari mana gue tahu dia bakal nepatin janji kalau video tentang gue yang dia punya itu gak akan pernah disebar. Dan gue juga gak mau berlama-lama ditololin sama dia. Udah cukup gue diginiin sama orang lain. Gue juga mau bisa bebas ngelakuin hal-hal yang gue mau, enggak dikekang. Maka dari itu, gue sudah memutuskan bahwa gue akan menyatakan perasaan gue kepada Kalinda. Walaupun dengan segala resiko dan masalah yang akan gue hadapi ke depannya,
Tapi gue sadar rasa suka gue kepada Kalinda lebih besar daripada ketakutan gue pada Alvaro. Kak Linda, untuk sekarang aku memang enggak bawa barang apapun untuk aku berikan ke Kak Linda. Namun, ada satu hal yang selalu Reza bawa dengan diriku semenjak bertemu kakak, yaitu rasa suka aku kepada Kak Linda. Semenjak pertama kali kita ketemu, aku sadar bahwa Kak Linda lah orangnya. Seorang perempuan yang ingin ku buat senang. Aku memang bukan pria yang sempurna, tapi aku mau berusaha yang terbaik untuk kakak. Dan hari ini, aku ingin menyatakan perasaan aku. Jadi, kalau Kak Linda membolehkan, maukah Kak Linda menerima Reza sebagai pacar Kak Linda? Terima. Tapi Reza, rasanya nggak benar kalau aku nerima kamu setelah apa yang udah kakak aku lakuin ke kamu. Soal itu, kakak nggak perlu pikirin. Itu masalah Reza dengan Alvaro sendiri. Kakak nggak ada hubungannya dengan apa yang Alvaro udah lakuin ke aku. Dan aku rela untuk Kak Linda. Kalau aku akan berusaha sebaik mungkin untuk yakinkan Alvaro dan Pak Alfred tentang hubungan kita. Jadi, gimana Kak? Apa itu udah cukup meyakinkan Kak Linda? Iya Reza, aku terima kamu. Cikuy, ada yang udah jadian nih. Cie, pacaran sama kakak kelas tuh. Mantep boy. Congrats ya buat Reza dan Linda. Boy, kasih tutorialnya dong Bang Reza. Fix bakal jadi mama papanya gue di sekolah nih mereka. Ditunggu anak-anaknya nanti ya. Kejauhan ngomongnya. Emang haus perhatian banget itu dia. Sumpah benci banget buat sama gayanya yang sok kegantengan itu. Padahal cebol, tapi masih bisa aja pede. Terus lagi, bisa-bisanya si Linda malah suka sama dia. Padahal masih lebih cocokan Linda sama gua tuh dulu, pas kami berdua masih pacaran. Sirik. Bilang aja iri bang. Emang susah buat ngelawan kalau orang udah iri dan dengki. Bocah fase 1, mending lu diem aja. Udah sono, mending lu balik aja ke ruang OSIS lu yang isinya tuh cuma lu doang. Lagian ngapain sih lu mau bela-belain banget tuh cebol? Kerenan juga abang-abangan kami nih. Iya, bener banget tuh. Udah badannya tinggi, berotot, muka maskulin, jago berantem, dari keluarga orang kaya pula. Ada aneh emang itu si Linda. Padahal mukanya kayak cewek baik-baik gitu, tapi sekarang malah sukanya sama orang kayak Reza. Emang Lindanya aja sih yang seleranya jadi menurun semenjak dia mutusin Bang Melvin. Bilang Bang Melvin jago berantem, tapi pas terakhir kali dilawan Alvaro malah hasilnya seri. Lah itu si Reza dilawan Alvaro tapi hasilnya si Reza yang menang. Ya jelas masih jagoan si Reza lah tolol. Lu pada aja yang kagak mau ngakuin itu kan. Walaupun dia pendek, tapi ya udah sih dah. Kenapa dipermasalahin banget sih? Dan gue akuin, muka dia emang ganteng. Begitu juga semua bocah kelas 1 juga akuin gitu kok. Ya walau dia narsis, tapi menurut gue sifat kepedean dia itu yang unik. Sama gak usah ya lu pada juga ngejelek-jelekin Kak Linda. Dia itu udah kayak kakak gue sendiri. Jadi gak terima gue lupa aja ngomongin dia kayak begitu. Ya elah, gak usah sok-sok manggil Linda itu kayak kakak lu sendiri deh. Lu aja udah gak temenan sama si Alvaro itu. Udahlah, mending pergi aja kita. Acaranya juga paling jadi ketunda besok gara-gara tuh cebol. Kampret, kenapa hari ini rasanya lama banget pulang sih? Kuping gue udah panas banget seharian cuman dengerin tentang si cebol sama Linda itu. Si Linda juga ngapain coba? Mau aja jadi pacarnya dia. Udahlah bodo amat. Mending gue pulang duluan aja. Pulang mau lewat jalur mana lu nyet? Minggir dah lu bangsat.
Mending lu urusin aja tuh soal ade lu sama si Cepol itu. Ah, soal mereka ya. Iya, gue udah denger kok kalau sekarang mereka udah jadian. Bukannya gue mau ngebanggain Reza, tapi kocak aja sih. Bisa-bisanya lu kalah sama si bocah cebol itu. Harga diri lu pasti jatuh banget sekarang sebagai mantannya Linda. Lo usah kebanyakan bacot. Gua tahu lu mau jokin gua karena ada maunya kan lu anjing. Iya ya. Daripada gua basa-basi, mending langsung to the point. Ya udah. Intinya, gua mau lu sebarin video ini pas besok saat nanti acara yang mecahin masalah soal anak STM itu di lapangan bawah. Mang, pesen 2 mie ayam ya. Buset. Kiu. Ada acara apaan nih datang berdua ke Gerobak, Mang? Pengen ngerayain sesuatu aja kita, Mang. Merayain? Lah, emangnya ada hal baru apa yang terjadi? Hah? Lu jadian sama si Neng Winda, Tong? Yoi. Buset, bokil banget lu, Tong. Wah, selamat ya buat kalian berdua. Aduh, jadi terhura, boh. Terharu kali, Mang. Iya, itu maksud gua, Tom. Yaudah sini, coba ceritain ke gua. Gimana awal mulanya jadi bisa begini? Bukan main. Bisa-bisanya lu masih berani buat ngelawan perintahnya Alvaro. Padahal udah diancem buat jangan deketin Neng Linda. Tapi masih aja lu nekat, Tong. Apa sih yang enggak kalau buat Kak Linda? Reza bisa aja deh. Padahal banyak cowok bilang kalau kamu itu orangnya dingin gitu, Res. Kayak sedingin kulkas. Tapi mereka salah besar tentang kamu. Kayak kulkas ya kata mereka. Ya gimana ya Kak? Kalau lagi sama Kakak mah, semua es di dalam tubuhku juga pasti langsung ngeleleh lah Kak. Cila, bisa aja lu, Pom. Ya udah Mang, mie ayamnya 2 ya. Buatin mie ayamnya buat Kak Linda dulu Mang. Gua belakangan aja. Cie, so sweet banget. Pengen ayam bebeknya duluan yang makan, ahai. Berisik, so asik lu Mang. Tapi panggilan sayangnya kurang tepat, Mang. Buset, udah ada panggilan sayang aja nih. Yaudah, emang panggilan sayang kalian berdua apa? Coba sebutin, Tes. Apa yang udah kita setujuin berdua tadi di jalan? Apa? Baby. Hah? Baby, woi. Oh, baby. Cailah, panggilan sayangnya baby enggak tuh? Makanya kalau ngomong tuh yang keras, Tong. Kalau ngomongnya imut-imut gitu mana kedengar. Anjir, malu banget gua, woi. Kampret banget dah mamang satu ini. Ya udah Mang, gua bayar sekarang aja mie ayamnya. Jadi berapa kalau 2? Udah, gak usah, Tong. Karena ini hari jajan lu berdua, gua gratisin dah. Jangan lah Mang. Beberapa hari yang lalu kan lu udah pernah ngasih gua gratis. Masa gratis lagi sekarang? Kalau nggak bayar kagak mau gua. Emang berapa sih harganya sampai lu gratisin? 20.000? Apa 50.000? Harganya 100.000 pun gua bayar, Mang. Idih, kayak so kebanyakan duit lu ngomong begitu. Wah, kayaknya hasil duit maling semua ya itu di dalam dompet. Kan dulu lu kriminal, Tong. Yo, sembarangan lu, Mang. Isi dompet gua tuh duit hasil gua menang lomba-lomba. Sebelum gua pindah ke sini, gua sering menang banyak lomba karate. Nah, hadiah lombanya tuh ada uangnya. Nih, salah satu foto pernah menang lomba yang disimpan dalam dompet. Sama-sama pendek kayaknya lu, Tong, di foto sama yang sekarang. Iya, kampret. Wah, kamu keren banget, Bi. Itu ada foto lagi ya di belakang yang kamu pegang? Ini foto pas aku SMP, Bi. Warna rambut itu cocok juga sama kamu, Bi. Hah? Rambut lu pirang dulu, Tom? Iya. Berarti orang tua kamu ngebolehin kamu cat rambut ya semenjak SMP?
Sebenarnya nggak dibolehin ngecat rambut sih aku. Jadi awal mulanya dulu suatu hari aku lagi berantem sama papa aku. Dulu saat aku SMP, zamannya aku masih lagi nakal banget. Aku memang sering berantem sama papa. Tapi pertengkaran di antara kami berdua yang di hari itu cukup serius. Udah berapa kali Reza bilang sih? Reza itu ngecat rambut bukan pakai duit Master Roy. Reza pakai duit Reza sendiri. Terus, kalau lo bisa cat rambut pakai duit lo sendiri, emangnya gue udah bolehin lo ngecat rambut, hah? Masih gue urus tapi banyak gaya banget sih lo. Paling juga lo pakai duit hasil dari geng enggak jelas lo itu. Dari abang-abangan lo yang kagak bener gitu kan? Master apa-apaan sih? Masalah Reza cat rambut doang dipermasalahin banget. Yang penting kan Reza nggak pakai duit Master. Lagi pula Reza juga udah gede kali. Ya Reza juga ada hak mau ngelakuin apapun yang Reza mau sesuka hati Reza lah. Lu makin lama gua biarin malah makin seenak jidat sama gua ya kampret. Lu masih berani ngerokok di rumah gua aja itu udah kurang ajar banget, Res. Dari dulu gua nggak pernah yang ngebolehin lu ngerokok. Dan sekarang lu juga berani ngecat rambut lu sendiri tanpa sepengetahuan gua. Emang anak kurang ajar ya lu? Ya rambut juga rambutnya punya Reza. Ya bebas bisa Reza apa-apain dong. Lu itu masih bocah, Res. Belum waktunya lu ngerubah diri lu sesuka hatinya lu. Kalau lu udah besar, gue bakal bolehin lu lakukan hal apapun sesuka hati lu kok. Karena di masa itu, lu bakal udah cukup dewasa membuat keputusan di hidup lu. Tapi sekarang, lu itu masih perlu gua urus, masih perlu gua atur. Reza capek diatur-atur terus sama Master. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semuanya aja nggak boleh. Reza juga mau bebas kayak anak-anak yang lain, tahu nggak? Lagi pula aku nggak pernah minta untuk diurus sama Master Roy. Yang mau ngurus aku itu kan kemauan Master Roy sendiri. Dan walaupun Master Roy udah ngurus Reza sampai sejauh ini, itu nggak akan pernah ngerubah satu fakta. Bahwa Master Roy bukan ayah kandungnya Reza. Jadi Master Roy nggak ada hak buat ngatur-ngatur aku. Keluar sekarang. Jangan diam aja. Ayo cepat. Keluar sekarang nggak lu? Gak usah lu makan lagi di sini. Gak usah lu tidur lagi di sini. Gak usah lu terusin sekolah SMP lu. Sama gak usah lu balik lagi ke sini. Lu bebas ngapain aja di luar sana. Gua udah gak peduli lagi sama lu. Mau lu kelaparan, lu kedinginan di luar, gua bodoh amat. Udah ngerasa debek lu kan? Udah ngerasa cukup dewasa kan? Yaudah pergilah. Lu coba rasakan bagaimana rasanya dunia orang dewasa. Maaf banget ya. Aku nggak tahu kalau ceritanya bakal jadi begitu. Nggak apa-apa, Bi. Santai aja. Hubungan aku sama papa aku udah baik kok sekarang. Dan aku ngerasa pantas juga dapat hukuman itu dari beliau. Emang kurang ajar aku dulu. Maaf ya, aku nanya soal fotonya tadi. Iya, nggak apa-apa kok, Bi. Sorry ya. Bi, nggak apa-apa kok. Terus aja, rada selesai-selesai ini percakapan dah. Ya elah, kenapa sih lu mau? Namanya juga dua anak muda yang lagi saling suka. Ya udah, tapi itu udah kebanyakan. Mau sampai kapan terus-terusan? Maaf ya, Bi. Iya, nggak apa-apa, Bi. Maaf ya, Bi. Iya, Bi, nggak apa-apa. So asik lu, Mang. Bi, aku ke toilet sebentar ya. Mau basahin rambut dikit. Panas banget cuacanya. Oke, aku tunggu di sini ya. Walaupun sampai sekarang gue belum didatengin sama Alvaro, gue yakin dia gak bakal diem aja tentang gue dengan Kalinda. Jadi, gue harus siap-siap dengan apapun yang menanti gue. Alvaro? Far? Woi, Far? Nah, gak nyaut. Ya udah, pokoknya sekarang gue harus bawa dia ke UKS.